Pemimpin tertinggi Revolusi Islam Iran Ayatollah Khamenei memberikan pujian. Khamenei memuji operasi janji setia dari Angkatan Bersenjata Iran yang sukses beri dampak buruk bagi Israel. Dikutip dari Tribun News pada 22 April, kabar itu disampaikan Khamenei dalam pertemuan pada Minggu 21 April 2024 kemarin. Khamenei mengatakan bahwa Iran telah menunjukkan citra yang baik dari segi kemampuan serta kekuatan. Mengacu terhadap serangan Iran terhadap Israel, Khamenei menyatakan bahwa pertanyaan utama bukan tentang berapa jumlah rudal yang ditembakkan atau target mana saja yang berhasil dihantam, melainkan yang terpenting adalah munculnya kekuatan tekad rakyat Iran dan angkatan bersenjata di arena internasional dan pembuktiannya membuat pihak lawan marah. Khamenei menekankan bahwa inovasi dalam senjata dan metode serta mengetahui metode musuh harus menjadi agenda tetap angkatan bersenjata Iran. Israel dilaporkan telah bersiap melakukan perang besar multifront selain melawan Hamas. Disebutkan dalam laporan sumber utama bahwa Israel diam-diam telah meresmikan fasilitas penyimpanan cadangan bahan bakar. Dikutip dari Tribun News pada 22 April, kabar itu melansir sumber utama dalam laporan Jerusalem Post pada 18 April lalu. Diketahui mengutip pernyataan Direktur Eksekutif Direktorat Infrastruktur Energi Israel, Moshe Galzin. Dilaporkan bahwa fasilitas penyimpanan bahan bakar dalam jumlah berlimpah telah dibangun di bawah tanah jauh di Gurun Negev. Moshe menyatakan bahwa fasilitas tersebut mampu menampung jumlah bahan bakar yang diperlukan bagi kebutuhan domestik Israel dalam jangka panjang. Dilaporkan juga upaya itu sebagai antisipasi situasi krisis merujuk eskalasi yang kini tengah dihadapi Israel di multifront. Sehingga Israel menyiapkan skenario yang paling menantang, di mana Israel bersiap menghadapi perang besar-besaran secara multifront. Perlu diketahui, Israel sedang menjalani perang melawan gerakan-gerakan pembebasan Palestina, menghadapi rongrongan milisi perlawanan lintas teritorial dari Lebanon, Hizbullah, Irak, Suriah, serta Yaman Houthi. Ditambah belakangan ini Israel menambah beban pertempurannya dengan menghadapi musuh besarnya di kawasan, yaitu Iran. Hizbullah sukses tembak drone Hermes 450 Israel di wilayah Al-Aishiyah di Lebanon. Selain itu mereka juga berhasil menggempur IDF di bangunan di Metula dan menghasilkan serangan langsung. Dikutip dari Al-Mayadin pada 22 April, kabar itu menurut laporan resmi Hizbullah pada Minggu 21 April 2024. Diketahui penembakan jatuh drone Hermes 450 Israel dilakukan Hizbullah pada pukul 22.50 waktu setempat. Selain itu, serangan langsung Hizbullah dengan target IDF dilakukan dengan persenjataan yang sesuai. Sementara itu, juru bicara IDF mengakui bahwa pesawat tak berawak Israel jatuh di Lebanon setelah terkena rudal permukaan ke udara. Kabar itu mengutip pernyataan resmi jubir Israel dalam surat kabar Israel Ma'arif. Pihaknya juga menegaskan bahwa aksi tembak jatuh drone Israel itu menjadi kelima sejak awal perang. Rencana Amerika Serikat soal akan memberi sanksi IDF Batalion Netzah Yehuda ditentang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sanksinya seperti melarang bantuan Amerika Serikat menjangkau batalion yang bersangkutan melakukan pelanggaran. Dikutip dari Tribun News pada 22 April, kabar itu melansir laporan media Amerika Serikat Axios pada 21 April 2024. Perlu diketahui, sumber utama melaporkan bahwa Batalion Netzah Yehuda Israel yang beroperasi di tepi barat dilaporkan atas pembunuhan warga Palestina tanpa alasan yang jelas. Kemudian Netanyahu menanggapi berita itu dengan membela Batalion Netzah Yehuda. Netanyahu menyatakan jika ada yang percaya bahwa Amerika Serikat dapat menjatuhkan sanksi pada batalion manapun di IDF, dirinya akan menghadapi mereka dengan sekuat tenaga.
Sementara itu, IDF membenarkan Batalion Netzah Yehuda adalah batalion tempur aktif dan mengklaim mereka beroperasi sesuai prinsip hukum internasional. Sebagai informasi penting, investigasi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Netzah Yehuda dimulai pada 2022 lalu. Mereka meminta Kedutaan Amerika Serikat di Israel untuk menyusun laporan tentang sebuah batalion yang disebut menganiaya warga Palestina dan terlibat dalam kematian Omar Assad 80 tahun, warga Palestina Amerika Serikat pada Januari 2022. Menyusul berita itu, Israel memindahkan Batalion Netzah Yehuda dari tepi barat ke dataran tinggi Golan. Israel berdalih pemindahan itu tidak ada hubungannya dengan penyelidikan Amerika Serikat dan hanya untuk meningkatkan pengalaman tentara dan perwira Batalion Netzah Yehuda. Baru-baru ini, Amerika Serikat dikabarkan akan menerapkan sanksi terhadap batalion tersebut. Penerapan sanksi yang mungkin dijatuhkan kepada Batalion Netzah Yehuda akan sesuai dengan Undang-Undang Leahy yang dikeluarkan pada tahun 1997, serta melarang bantuan Amerika Serikat menjangkau batalion keamanan dan tentara yang melakukan pelanggaran atas hak asasi manusia tersebut. Dua pangkalan militer terpenting Amerika Serikat menjadi sasaran 5 roket Irak. Pentagon menggarisbawahi bahwa serangan itu bersifat berkelanjutan dan mengkhawatirkan. Dikutip dari Al-Mayadin pada 22 April, serangan Irak dengan target Amerika Serikat terjadi mulai Minggu 21 April 2024. Setidaknya 5 roket diluncurkan dari Irak menuju pangkalan Amerika Serikat di Suriah. Namun pada Senin 22 April dini hari, Al-Mayadin melaporkan bahwa 4 rudal menghantam pangkalan militer Amerika Serikat di ladang minyak Al-Omar dan pangkalan Amerika Korat Al-Jir di Suriah Timur. Rinciannya 3 rudal dan sebuah drone. Laporan yang menunjukkan adanya korban langsung di pangkalan Amerika Serikat di Korat Al-Jir. Diketahui 2 pangkalan Amerika Serikat yang paling signifikan di Suriah Timur itu menjadi sasaran dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Kabarnya, roket tersebut diluncurkan dari Zumar, Irak. Di satu sisi, wakil juru bicara Pentagon Sabrina Singh menggarisbawahi bahwa serangan itu berkelanjutan dan mengkhawatirkan lantaran pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di Irak telah diserang sebanyak 140 kali sejak 17 Oktober 2023. Rinciannya 57 serangan dari Irak dan 83 serangan dari Suriah. Israel disebut telah menggali lebih dalam kegagalan pemerintahannya. Selain itu, Israel juga disebut telah melakukan beberapa upaya dalam menggempur diri sendiri. Dikutip dari Al-Mayadin pada 22 April, kabar itu menurut laporan Haaretz pada Senin 22 April 2024. Haaretz merangkum kemunduran Israel sejak 7 Oktober, menggali lebih dalam kegagalan pemerintahnya. Mulai dari puluhan ribu pemukim di sepanjang perbatasan dengan Lebanon dievakuasi tanpa memikirkan nasib dan tujuan di balik pengosongan seluruh penduduk, hingga serangan terhadap konsulat Iran di Suriah yang disebut sebuah kesalahan besar. Lantaran kesalahan itu justru membuka front lain hingga perang bisa saja meluas hingga terjadinya perang multifront. Israel disebut sangat menderita di jalur Gaza dan perbatasan utara dengan Lebanon. Selain itu, diketahui tujuan serangan darat ke jalur Gaza adalah untuk melenyapkan Hamas. Namun akhirnya Israel justru menghancurkan kota Gaza dan sama sekali tidak menghancurkan Hamas lantaran mereka hingga kini masih berdiri kokoh. Menurut sumber utama, Israel tak memiliki strategi apapun, mengingat setelah 6 bulan berperang, ratusan tentara justru terbunuh dan ribuan lainnya terluka. Sedangkan Hamas masih aktif dan masih belum ada kelayakan politik untuk melakukan manuver.
Kemudian, Israel justru meninggalkan para tawanan dan lebih memilih menetapkan tujuan utama adalah melenyapkan Hamas. Kemudian, setelah serangan 7 Oktober, Israel tetap terpecah dan terpolarisasi dan upaya untuk menutupi hal itu dengan mengibarkan janji persatuan yang sia-sia. Dan terakhir, di mana saat Benjamin Netanyahu menciptakan istilah kosong kemenangan mutlak, sudah jelas bahwa hal itu merupakan upaya putus asa dan sebagai bagian dari pelariannya dari tanggung jawab. Hal itu menegaskan bahwa istilah tersebut gagal mencapai tujuannya dan bahkan menjadi bahan hinaan dan olok-olok. Lawan-lawan politik Netanyahu serta para jenderal militer Israel khawatir bahwa mereka akan dipandang sebagai kalah, sehingga mereka menahan diri untuk tidak menyampaikan kepada publik kebenaran yang menyakitkan dan rumit tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.